Haleluya. Glory. Terpuji nama Tuhan. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini. Oleh karena kesetiaan kita kepada Kristus dan oleh karena ketaatan kita kepada Allah kita yang sedang selalu menolong kita dan memperhatikan kita siang dan malam dan memberikan makanan rohani pada musimnya bagi kita pada waktu senja ini. Haleluya. Pada waktu senja di mana Kristus sudah dekat kedatangannya dan kita harus siap sedia untuk memakai pakaian kita, yaitu firman. Firman adalah pakaian mempelai wanita. Dan Roh selalu memberikan petunjuk jalan bagi kita untuk supaya sampai kita kepada tujuan. Karena hanya ada satu tujuan kita. Karena hanya ada satu jalan bagi kita. Ya, yaitu Kristus sendiri. Dia adalah pintu, dia adalah jalan, dan dia adalah batu karang yang teguh. Dan kita sebagai mempelai wanita, ya, berjalan di atas pondasi yang dia bangun. Berdiri di atas batu karang untuk supaya tidak bisa diombang-ambingkan oleh badai. Dan benar-benar kita bertumbuh dengan baik dan indah di tepi aliran sungai yang dimana airnya mencukupi di masa musim kemarau. Haleluya. Dan menghasilkan buah sesuai dengan waktunya. Itulah mempelai wanita. Jadi kita harus benar-benar melihat dan memperhatikan sekeliling kita. Bukan hanya sekedar di negara kita ini, tetapi kita perhatikan juga negara-negara yang lain. Apa yang sedang berlangsung di zaman ini? Ya, dan kita sudah memiliki Android. Dan apapun berita ya yang sedang berlangsung, kabar-kabar di berbagai negara yang lain, dan kita bisa membuka dengan secepatnya dan mengerti dan mengetahui. Dan tujuan adalah zaman apa yang sedang kita hidupi di zaman ini. Jadi tidak ada yang namanya lamban, tak dapat mengerti, ketinggalan. Gak ada yang namanya seperti itu mempelai wanita. Mempelai wanita ya karena memiliki roh. Jadi tidak ada istilahnya telat, tidak mengerti, tidak memahami ya, dan tidak tahu tujuan apa. Ya, tujuan apa pesan ini dia ke zaman. Kenapa? Karena kita memiliki minyak Roh Kudus. Menuntun kita kepada seluruh jalan kebenaran. Jadi tidak ada yang berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, ya. Melayakkan pandang ke kiri ke kanan sehingga menoleh ke belakang. Ya. Semuanya komplit. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mempelai wanita mengerti dan tidak pernah ketinggalan sedikit pun. Memahami benih ular, memahami materai, memahami ketujuh sangkakala, ketujuh cawan, ketujuh zaman gereja. Kalau tidak pahami, maka kita tidak akan tahu dari mana kita dan mau kemana kita. Dan apa yang sedang kita perbuat pada waktu ini. Haleluya, glory. Dan kita membuka dari kitab Hosea. Dan kita akan membaca dari kitab Hosea
Hosea pasal 6, dan untuk mengkaitkan apa yang sedang berlangsung di masa ini, ya, karena kita tahu bahwa Nabi Bro Branham mengkhotbahkan judul mengenali zamanmu dan pesannya. Mengenali zamanmu dan pesannya. Jadi kita percaya ya bahwa kita sedang menantikan kedatangan Kristus. Sehingga sebuah pesan yang sangat istimewa bagi mempelai wanita di akhir zaman. Jadi sebuah pesan untuk membuat kita harus tahu ya zaman apa yang sedang kita hidupi di zaman ini. Dunia apa yang sedang kita hidupi di zaman ini. Haleluya. Sekalipun dikotbahkan tahun 1964 dikotbahkan oleh Nabi Branham, ya, bahwa ini ditunjukkan kepada mempelai wanita. Lalu langsung kita melihat kepada Israel. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Israel adalah jamnya Tuhan. Israel adalah jamnya Tuhan. Haleluya. Jadi kita akan, ya, aku yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan pengertian kepadaku, pada saya untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Ya. Tapi segala sesuatunya lewat pewahyuan oleh Roh Kudus. Ya. Supaya kita tidak melewatkan sedikit pun momen-momen yang indah di masa-masa yang terakhir. Inilah waktu senja. Lebih cepat daripada apa yang kita pikirkan. Karena sudah sangat terlambat, waktunya sudah hampir berakhir. Haleluya. Haleluya. Kita memahami hal tersebut. Sehingga Nabi berteriak di tahun 60-an, berlarilah dengan cepat. Berlarilah dengan cepat. Jangan berlambat-lambat. Haleluya. Dan sebelum kita membaca, silakan duduk. Nanti kita akan teruskan membaca dari Hosea 6 ayat 1 sampai 4 atau sampai 3 nanti. Haleluya. Jadi semuanya adalah ya khotbah yang disampaikan oleh Branham harus sesuai dengan Alkitab. Dari kita kejadian sampai Wahyu. Haleluya. Jadi kita harus mengerti apa yang sedang terjadi masa di zaman kita ini. Sehingga kita dapat melihat ya betapa berlangsungnya peristiwa di negara-negara yang lain menunjukkan bahwa ini sudah pukul berapa dan sudah jam berapa. Haleluya. Jadi gereja, denominasi, organisasi tidak akan mengerti akan hal itu. Dan mempelai wanita tahu yang apa yang harus kita kerjakan. Haleluya. Jadi inilah pesan yang menggairahkan hidup kita, menggairahkan pikiran kita, sehingga kita pun fokus kepada firman Tuhan. Haleluya. Itulah membuat kita lebih semangat lagi memperhatikan. Ya, memperhatikan pesan yang disampaikan oleh Nabi Branham. Haleluya. Jadi kita harus memperhatikan apa tujuan kitab Hosea ini dan apa tujuannya, dan ini diletakkan di mana, dan ini menerangkan di akhir zaman. Haleluya. Jadi
sehingga kita pun tidak menjadi orang yang lamban, ya, yang tidak memiliki pengertian, pengetahuan yang dangkal, tetapi kita melihat dari sudut-sudut pandang yang lain terkait dengan Alkitab. Bukan apa kata jurnalis, bukan apa kata media ketika mereka sedang berperang dengan informasi. Dan itu adalah propaganda untuk mencuci otak manusia. Sehingga media tahu untuk menggiring otak manusia. Media tahu dan mereka belajar psikologi. Tetapi kita punya buku psikologi. Kitab penebusan Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Sehingga kita pun tidak mudah terpengaruh akan hal itu dan lain sebagainya. Dan informasi bukan datang dari media. Mereka sedang berperang saat ini. Yang satu pro yang sana, yang satu pro yang di sini. Dan kemudian menghadirkan berita-berita hoax. Hoax di sini, hoax di sana. Hanya untuk menggiring, ya. Dan untuk menciptakan, mengkrip sesuatu. Dan kita mengingat segala sesuatunya adalah pekerjaan setan. Haleluya. Perang informasi, propaganda menghasilkan, dan perang siber. Kita perhatikan di zaman. Suatu perang yang tak terlihat di masa ini. Karena ada perang informasi di zaman lampau, ya, mereka akan membuat pamflet dijatuhkan dari udara, ya, dan helikopter dan pesawat terbang, dan mereka menjatuhkan bom. Itulah informasi, itulah perang informasi. Tapi di zaman ini bukan demikian lagi. Itu adalah sudah zaman kuno. Ini adalah sekarang zaman informatika. Informasi beredar di mana-mana dalam 1 menit, dalam 1 jam. Ratusan informasi bermunculan. Dan ada orang-orang yang sedang mengerjakan semuanya itu. Dan itu adalah bagian dari konflik. Mereka lah orang-orang yang religius. Haleluya. Jadi perang modern, ya, bukan seperti tembak-tembakan, bom obat seperti zaman dulu. Ada perang psikologi, propaganda, ya, perang informasi, dan sekarang perang siber berlangsung. Dan bagi orang awam seperti, ya, kita mungkin bahkan hanya tamatan SMA belum mengerti akan hal itu. Haleluya. Tapi kita tahu prinsipnya, tujuan mereka kemana. Haleluya. Sekalipun kita pernah mendengar kata-kata yang lain yang bermunculan di zaman ini, ya, karena itu adalah perang siber yang sesungguhnya. Ketika manusia sudah diberikan teknologi dan berapa ratus juta manusia di seluruh dunia sekarang memegang, ya, phone atau Android. Kemudian Cina muncul dengan yang berbeda dengan buatan-buatan negara-negara yang lain. Dan kita melihat dengan hal ini. Perang yang tidak kelihatan, yang dimana bekerja di balik layar untuk mengerjakan segala sesuatunya. Dan kita melihat di situ, ya, ketika lalu lintas berlawatan mereka berperang dan lain sebagainya. Haleluya. Dan semuanya hanya tinggal membuka
Karena semua sudah terakses untuk supaya kita mengerti dan tahu. Haleluya. Jadi kita jangan harap pun perang panas pun akan menang. Ya. Jadi ini adalah kemajuan yang capai. Dan semuanya adalah mengangkut peperangan yang besar yang pernah berlangsung. Itu udah pernah dikotbahkan Nabi. Jadi sebelum peperangan yang terbesar sedang berlangsung, dan itu akan berakhir di perang panas, yaitu perang Harmagedon. Haleluya. Sekuat apapun Rusia, gak akan laku peralatan perang mereka sebelum Harmagedon tiba. Dan kita sudah mengerti dan sudah tahu apa yang sedang diterangkan oleh Nabi Branham kepada kita. Haleluya. Sehebat apapun Rusia, tunggu dulu. Karena bagian Rusia ada di luar Wahyu 14. Jadi bagiannya ada di Wahyu 12. Masih ada Wahyu 10 belum selesai. Masih ada Wahyu 11 belum selesai. Bagianmu adalah Wahyu 12. Dan Wahyu 13 adalah sudah berlangsung dan akan tiba klimaksnya, tidak bisa menjual dan membeli tanpa mengenakan tanda binatang. Itu di Wahyu 13. Jadi Rusia di Wahyu 14 masih ada 3 pasar yang harus dia lalui. Haleluya. Putin tidak bisa berbicara, diam dulu. Dan mempelai wanita bukan pro ke sana, pro ke sini, ke negara yang lain, ke negara yang satu. Karena tidak ada kaitannya firman geopolitik dengan tidak akan bisa menyatu politik dengan firman. Tetapi kita melihat di Wahyu 13. Binatang dan patung binatang dikatakan di situ, siapa yang bisa melawan dia? Haleluya. Jadi sekalipun Rusia mempunyai peralatan yang canggih, Amerika dan kocok-kocoknya 20 tahun teknologi di belakang Rusia. Kemajuannya. Dan Inggris mengakuikan hal itu. Dan Inggris 10 tahun di belakang Rusia. Amerika. Tetapi sekalipun mau di depan, mau di belakang, mau dimanapun, semuanya nggak ada artinya. Tetapi kita melihat di zaman ini yang paling hebat adalah permainannya adalah Amerika Serikat. Karena binatang dan patung binatang dan Roma, Amerika Serikat, Ahab dan Isabel. Siapa yang bisa melawan mereka? Siapa yang bisa berperang melawan mereka? Haleluya. Dan Amerika memiliki sihir yang sangat hebat. Orang-orang sakesi haleluya. Ribuan orang yang terkesima sedang mengikuti Amerika Serikat. Karena mereka memiliki sihir yang hebat. Dan menjadikan sebuah jet atau bom seperti alien. Bukan seperti pesawat tempur yang memiliki sayap seperti ini. Tetapi dia bersayap sepertinya segitiga. Orang terheran-heran untuk melihat akan hal itu. Haleluya. Jadi sekuat apapun Rusia tidak akan bisa
mematikan Wahyu 13. Tunggu peran dia. Itulah sebabnya kita tidak pernah condong ke sana, ke sini, ke negara yang satu, ke negara yang ini. Haleluya. Karena dunia ini ada di dalam firman dan pesan. Dan untuk apa kita harus melihat kisiologi ini? Ya. Dan itu akan menunjukkan ya, bagaimana iman kita untuk mengetahui segala sesuatu. Ya, bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Jadi kalau kita tidak tahu semuanya ini, kita berdoa, kita bernyanyi, kita menyampaikan, menyaksikan firman, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Kalau ditanya sama jemaat, sudah sampai di mana kedatangan Kristus? Haleluya. Jadi sebagai seorang yang menantikan Kristus, kita tahu persis sudah di mana kedatangan Kristus. Sudah jam berapa sekarang? Amen. Karena Israel adalah jamnya Tuhan. Haleluya. Kita harus tahu ya tanggal berapa, jam berapa, dan kita bisa melihat kalender. Dan kita melihat Israel adalah jamnya Tuhan. Dan kita baca dulu di kitab Hosea. Haleluya. Hosea 1, Hosea 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Amen. Haleluya. Tuhan yang memukul, tetapi dia juga yang menyembuhkan. Dan dia juga yang akan membalut kita. Sehingga kita pun melihat di sini ini adalah nubuatan tentang Israel. Tuhan membutakan Israel sehingga menyalibkan Yesus mereka. Tuhan yang membuat Israel teraniaya di bangsa-bangsa. Ya, bicara Yahudi bukan bicara Israel, karena bangsa Israel berbicara bangsa, dihancurkan oleh serangan Jenderal Titus sehingga tidak yang Israel. Yahudi cerai-berai sejak tahun 70, Titus menyerang Yerusalem untuk ya menghancurkan pemberontakan orang Yahudi di masa itu. Karena kita tahu ya karena tanah Yudea di masa itu dikuasai oleh Roma. Karena Jenderal Titus memerangi orang-orang Yahudi. Karena hanya tinggal segelintir di situ orang-orang Yahudi. Haleluya. Dan Yudea digantikan menjadi Palestina. Tanah Yudea itu digantikan menjadi Palestina. Jadi tidak ada kekaisaran Romawi secara fisik, tetapi biologi berpindah menjadi kepausan Romawi. Menjadi gereja, tidak lagi menjadi kekaisaran, tetapi menjadi kepausan. Ya, haleluya. Haleluya. Dan Yerusalem dikuasai oleh kerajaan Islam yang berikutnya, ya, yang bernama Ottoman.
Dan kemudian kerajaan itu dibangun Masjid Dumroh di Yerusalem. Dan yang sampingnya adalah Al-Aqsa. Haleluya. Dan itu sekitar abad yang ke-6 dan seterusnya. Tetapi Tuhan tidak lagi berurusan dengan, ya, makanya Daniel melihat keempat binatang kekaisaran Romawi. Yohanes melihat keempat binatang, ya, kekaisaran Romawi, tetapi tidak pernah melihat kerajaan Ottoman. Karena memang tidak perhitungkan dia memiliki peran. Karena Tuhan tidak lagi berurusan dengan, ya, Israel. Karena Yahudi sudah menjadi orang-orang yang tercerai, tidak lagi, ya, tidak lagi sebuah bangsa. Jadi makanya Ottoman tidak diperhitungkan. Sekalipun Ottoman yang menguasai Yerusalem, tetapi sesuai dengan nubuatan Daniel yang diucapkan oleh Yesus di Matius 24, perhatikan, ya, perhatikan kitab Daniel. Kekejian yang akan berdiri di tempat kudus. Haleluya. Amin. Berdiri di tempat kudus. Kekejian, umroh berdiri di sana. Sesuatu yang tidak kudus berdiri di atas, di tempat atas yang kudus. Haleluya. Tempat suci yang dibangun oleh Salomo. Dan yang kebunuhan dibangun oleh Herodes. Dan kita tahu bahwa Herodes adalah orang Yahudi. Haleluya. Jadi kekejian itu berdiri di atas tempat kudus. Maka genaplah Daniel. Apa yang dikatakan oleh Daniel dan apa yang dikatakan oleh Yesus semenjak Islam muncul di sana, di bumi. Dan menjadi kerajaan besar di bawah Turki yang bernama Ottoman. Dan yang kemudian dikalahkan oleh Inggris dan tahun 1917 Perang Dunia I. Haleluya. Amin. Sekalipun Ottoman mati, tetapi biologi tetap mengalir sampai pada hari ini. Itulah yang sekarang sedang berlangsung, yang sedang kita lihat. Ingin mengembalikan Khalifat Ottoman. Ya, Khalifat Ottoman. Haleluya. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang dibuatkan seperti itu. Haleluya. Jadi kita melihat seolah-olah peran negara-negara yang lain, ya, berdampak. Tetapi ketika Israel sedang bertindak dan melakukan pekerjaan di zaman ini, dan kita langsung melihat ke sana, karena merekalah alatnya Tuhan untuk menunjukkan apa yang sedang berlangsung dan apa yang akan terjadi di hari-hari esok. Kalau negara-negara yang lain gak perlu. Peran-peran mereka nggak perlu. Tetapi apa yang sedang tertulis di dalam kitab ini yang harus perlu kita ketahui. Haleluya. Glory. Jadi Tuhan sempurna dengan pemikirannya, rencananya. Haleluya. Jadi sekarang adalah perangnya Israel. Tapi Tuhan izinkan hal-hal yang akan mengganggu dia terkait dengan ideologi. Haleluya. Kita lihat ayat 2.
Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Ini adalah berbicara dengan Israel. Sesudah 2 hari, sesudah 2000 tahun, maka Israel dipulihkan. Haleluya. Haleluya. Ayat 3, kita lihat. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang pada kita seperti hujan, kita perhatikan. Hujan akhir. Haleluya. Seperti hujan akhir. Firman Tuhan pada musimnya. Hujan awal dan hujan akhir. Atas bumi ini. Haleluya. Jadi ini adalah bagian kita. Karena sudah dan sedang tergenapi. Sakaria 10 ayat 1 turun sebagai hujan. Dan memberikan hujan awal dan hujan akhir pada musim yang sama dicurahkan ke atas mereka yang di bumi. Ya, yaitu ke atas mempelai wanita. Amin. Dan pencurahan hujan, ya, pencurahan hujan yaitu firman, dia kejaman kepada kita mempelai wanita, sehingga Israel sudah dikembalikan ke tanah airnya sendiri. Haleluya. Glory. Jadi apa yang dikatakan di ayat 3, maka kita akan tahu. Jadi kita akan tahu kenapa Israel ada di sana. Dan jika kita terus mengikuti untuk mengenal Tuhan, kita harus mengikuti Tuhan untuk pengenalan yang sempurna seperti yang dikatakan Abraham. Ini adalah kesempurnaan telah tiba. Kepenuhan firman kepada mempelai wanita. Haleluya. Dan tidak akan pernah gagal untuk menerima kepenuhan firman yang benar kepada kita. Haleluya. Karena dia saat ini sudah turun sebagai hujan akhir. Hujan awal dan hujan akhir dia nyatakan, dia singkapkan dari benih ular sampai dengan utusan di hujan akhir. Makanya kita melihat penyingkapannya dengan jelas di sini. Haleluya. Karena benih ular adalah kitab Kejadian, apa yang menyebabkan kejatuhan yang di sana, sehingga terjadi sebuah misteri dalam gereja. Tetapi dibukakan dia kejaman sesudah perang dunia kedua berakhir, ketika Israel sudah kembali ke tanah airnya. Haleluya. Dan Tuhan tampilkan Nabi Elia untuk membukakan misteri, yaitu benih ular, dengan seorang utusan hujan akhir. Karena hujan akhir tidak lain adalah Wahyu 10 ayat 7. Haleluya. Karena apa yang dilakukan oleh malaikat yang ketujuh, sebuah pesan dinyatakan. Haleluya. Matrai-matrai dilepaskan. Ketujuh guru dikumandangkan.
membangunkan mempelai wanita sehingga kita mengenal dia. Haleluya. Dan mengenali, ya, dan Israel mengenali tanah airnya. Kita akan bisa bergerak kemana-mana kalau Israel tidak bergerak. Haleluya. Kita berbicara tentang kematangan, kesempurnaan, ya, sebelum benih itu masuk. Kita berjalan, kita akan melihat Israel. Karena dia adalah jamnya Tuhan. Haleluya. Tidak bisa mengatakan, udahlah, ya, yang penting firman aja. Gak bisa hanya seperti itu. Karena Israel mengenapkan Hosea 6. Israel mengenapkan Matius, ya, 24. Haleluya. Jadi banyak orang yang salah mengerti dan tidak tahu. Tetapi itu bukanlah mempelai wanita. Haleluya. Di luar daripada mempelai wanita. Haleluya. Dan firman mengingatkan kita, pesan mengingatkan kita, dan menyatukan kita sebagai mempelai wanita, yaitu anak-anak Raja Wali di zaman ini. Dan kita dengan cepat mengerti dan menangkap dan merespon firman apa yang sedang kita hidupi di zaman ini. Dan apa yang harus kita lakukan. Dan tahu dan mengenal makanan apa yang sedang terbentang di hadapan kita. Yaitu makanan segar di akhir zaman. Amen. Itulah mengenali zamanmu dan pesan. Haleluya. Haleluya. Glory. Dan kita sedang menantikan dia pada pagi ini untuk menyingkapkan, ya, menyingkapkan segala sesuatu yang kita perlukan. Karena ini adalah kitab penebusan. Ini adalah kitab penebusan yang dulunya termeterai dengan 7 meterai. Jadi kita tidak melihat meterainya. Haleluya. Gak ada dimanapun Alkitab yang pernah dicetak seperti kitab di zaman dulu. Haleluya. Tetapi kalau dulu di perjanjian lama ada meterainya secara fisik. Bentuknya seperti apa dulunya? Karena kitab dulu bukan seperti ini. Ini adalah kitab zaman modern. Karena kitab di zaman dulu adalah scroll, ya, gulungan. Jadi ada meterainya di sana. Haleluya, seperti juga yang dituliskan di kitab Yeremia. Jadi inilah kitab penebusan yang dulunya termeterai oleh 7 meterai. Sehingga orang hanya melihat, ya, bagian depannya, tapi tidak mengerti isi dalamnya. Jadi sekalipun dibaca, ya, ratusan kali tidak akan bisa mengerti isinya. Sebab termeterai. Tetapi meterai-meterai itu dijanjikan untuk dilepaskan oleh singa dari suku Yehuda. Dan waktu pelepasan adalah sesudah Perang Dunia Kedua berakhir. Haleluya. Sesudah Israel kembali ke tanah airnya. Jadi lihat Perang Dunia Kedua. Lihat Perang Dunia ke-1. Penggenapan nas kitab suci. Kalau kita hidup di masa itu, orang-orang mengerang, orang-orang menderita,
orang-orang bermatian, orang-orang mengalami aniaya, orang-orang mengalami perang di mana-mana. Tetapi tidak ada satupun yang mau bahwa itu adalah penggenapan nubuatan kitab suci. Haleluya. Apakah kita, seandainya kita hidup di perang dunia ke-1 atau perang dunia kedua, tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Nabi pun tidak tahu. Tetapi Tuhan datang kepada seorang Nabi. Ya, di antara perang dunia ke-1 dan perang dunia kedua. Ya, apa yang dikatakan roh kepadanya, ketika engkau nanti menjadi kelak dewasa, aku akan memakai engkau. Haleluya, aku akan memakai engkau. Jangan cemarkan diri. Jangan cemarkan tubuh. Ketika engkau menjadi kelak dewasa, aku akan memakai engkau menjadi alatku menyampaikan pesan kepada mempelai wanita. Haleluya. Jadi dia dibaptis, ya, baptisan ketika itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ketika Branham membaptis di sungai Ohio. Haleluya, membaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketika gereja dulu membaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya, dan dipulihkan kembali pembaptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Antara perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Haleluya. Tetapi sekalipun demikian, Nabi belum mengerti pada waktu itu. Karena pastornya dulu ada dari gereja baptis. Haleluya. Tetapi sesuatu, ya, yang menerpa ke dalam hatinya. Aku mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan akan membaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kitab tindakan. Haleluya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Dan dia melakukan hal itu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu yang sedang berlangsung, ya, perang dunia pertama, antara perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Tetapi semuanya itu akan menggenapkan nas kitab suci. Haleluya. Kenapa Branham muda yang belum tahu dan tidak mengerti? Karena meterai itu belum dilepaskan. Haleluya. Glory. Tahun 1963, ya, ketika dibuka nas dan berkata, pohon ara sudah mulai bertunas. Padang gurun yang kering sudah mulai menghijau. Haleluya. Jadi kita lihat irigasi berubah menjadi, ya, dan teknologi berkembang semakin besar di abad 20 dan 21. Haleluya, kita merenungkan hal itu. Ketika mereka oleh perjanjian, ya, di mandatnya Inggris, maka Arab Palestina diberikan, orang-orang Yahudi diberikan, dan sejarah mengatakan, ya, tanah yang diberikan kepada mereka adalah tanah yang berawa-rawa. Padahal mereka memiliki tanah yang subur karena di pinggiran sungai Yordan. Haleluya. Tetapi kepada Israel bukan demikian. Walaupun tanah tidak subur, berubah menjadi subur. Haleluya. Glory. Karena menggerakkan
nas kitab suci. Karena nabi-nabinya sudah bernubuat akan hal ini. Haleluya. Dan kita bisa mencek semuanya itu. Bahkan di dalam sejarah kita bisa cek. Dan bahkan teknologi. Ya. Jadi kita lihat di zaman sekarang, ya, yang sedang terbentang di hadapan kita, perusahaan-perusahaan raksasa, ya, pesawat-pesawat jet, ya, bangunan-bangunan yang canggih. Orang fokus untuk melihat hal tersebut dan tidak mengerti, ya, dan tidak tahu bagaimana caranya Tuhan di zaman ini untuk menunjukkan, untuk memperlihatkan bahwa kedatangannya sudah dekat. Orang-orang tidak mengerti dan tidak melihat bahwa jam sedang bergeser. Dan sudah pukul berapa saat ini? Haleluya. Seperti yang disampaikan oleh Nabi. Sudah pukul berapa? Sekarang sudah jam berapa? Sudah pukul berapa tuan-tuan? Ya, aku lupa sedikit untuk apanya. Ya. Jadi yang penting kita lihat adalah ke jamnya Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita membayangkan semua betapa banyak data-data, betapa banyak berita-berita dan lain sebagainya. Haleluya. Siapa yang melakukan semuanya di balik layar sana? Untuk membombardir pikiran otak manusia. Nabi katakan gak pernah disebut di sini negara-negara yang lain. Tirai bambu, tirai besi, dan tirai ungu. Perhatikan ketiga negara tersebut. Haleluya. Siapa yang bisa melawan patung binatang tersebut? Yang luka parahnya seketika bisa sembuh. Haleluya. Jadi kita melihat perusahaan-perusahaan raksasa dan kompetisi di mana-mana, ya. Dan itu adalah perang siber. Haleluya. Jadi kalau ada pun di negara yang lain yang sedang berperang, mau negara manapun, ya udah, biarkan aja, nggak perlu diperhatikan ke negara-negara yang lain. Tetapi kalau sudah Israel tersentuh, maka kita akan segera, ya, memperhatikan diri kita sendiri. Apa yang kurang, pakaian apa yang kurang bagi perlengkapan kita. Persiapan kita untuk menantikan kedatangan Kristus. Haleluya. Jadi kita lihat di zaman ini, tingkat kebencian dan kecemburuan antara bangsa lain dengan bangsa yang satu. Sehingga terjadi perang, sehingga terjadi perkelahian, sehingga terjadi percekcokan dan lain sebagainya. Haleluya. Bukan berarti negara yang satu mendatangi negara yang satu. Haleluya. Karena semuanya ada di dalam alat yang satu ini. Di sini adalah perang yang sesungguhnya. Sehingga dari sini pindah ke dalam memori otak manusia. Haleluya. Perang yang menyedihkan
ya, yang mengganaskan ada di dalam alat ini. Komputer, ya, dan alat-alat yang canggih sekarang dipakai untuk berperang. Haleluya. Jadi kita lihat, ya, pembencian kepada orang-orang Yahudi sedang berlangsung di zaman ini. Di berbagai negara, ya, mereka sangat membenci orang-orang Yahudi. Haleluya. Jadi Tuhan yang sama yang mengeraskan hati Firaun, sehingga terjadilah pembunuhan atas bayi-bayi laki-laki di sana untuk menghabisi, melenyapkan firman di zaman itu, yaitu adalah Musa. Haleluya. Jadi kita melihat di sini hal-hal yang sedang berlangsung di saat ini, sehingga kita melihat pengulangan sejarah. Sejarah mengulangi dirinya sendiri. Haleluya. Jadi kita nggak perlu melihat hal-hal yang lain. Dan apa yang kita baca di sini, karena ini adalah kitab yang sesungguhnya yang benar. Semua yang ditebus dituliskan di dalam Alkitab. Haleluya. Ini adalah Alkitab, kitab penebusan. Karena kitab Keluaran disebut kitab penebusan. Dan ini adalah kitab penebusan yang sudah dimeterai dengan 7 meterai yang sudah dilepaskan sesudah Israel di tanah airnya. Semua nama-nama yang sudah ditebus ada di sini. Haleluya. Jadi ketika nama-nama yang ditebus yang ada di sini, dan kita melihat, ya, terjadinya usaha untuk mengeliminasi atau memusnahkan suatu bangsa, dan bangsa itu ada di sini juga ditulis. Maka ini artinya adalah sebuah peperangan konflik antara Allah dan setan. Konflik antara Allah dan setan. Allah punya orang-orangnya, setan punya orang-orangnya. Karena ini adalah masanya ketika 200 juta roh jahat dilepaskan, ya, sudah mendiami tubuh-tubuh karena mereka lebih menyukai kegelapan, ya, daripada terang firman di zamannya. Sesudah pesan dinyatakan dan dibuktikan benar. Haleluya. Ini adalah peperangan antara Allah dan setan. Haleluya. Jadi kita harus mengerti dan mengetahui posisi kita di masa sedang yang kita hadapi di zaman ini. Dan kita lihat dulu di khotbah Nabi di paragraf 24 dikatakan di sini, subjek saya pagi ini adalah mengenali zamanmu dan pesannya, kata Nabi. Haleluya. Nabi katakan di sini. Jadi Nabi pun sudah dikotbahkan hari raya sangkakala. Haleluya. Jadi Nabi mengkhotbahkan hari raya sangkakala di tahun 1964. Jadi masanya bagi Israel di dalam jamnya Allah. Di dalam jamnya Allah. Kita lihat di paragraf 25.
Haleluya. Dan saya ingin supaya Anda memperhatikan sekarang waktunya Israel di dalam jamnya Allah. Waktunya sudah hampir berakhir. Itu yang dikotbahkan oleh Nabi. Haleluya. Jadi dengan hal ini kita harus mengetahui, seharusnya kita harus tahu masa dan waktunya. Tanda dan pesan yang harus kita terima. Haleluya. Dikatakan sudah membahayanya, ya, sudah membahasnya di meterai ke-6. Kalian semua yang sudah punya itu, bagaimana penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi. Paragraf 36. Haleluya. Jadi inilah yang membuktikan bahwa kita bukanlah orang yang buta seperti di zaman Laodikia, yang suam-suam kuku dan tidak dapat melihat dan benar-benar telanjang dan tidak mengetahuinya. Tetapi kita lihat bahwa pesan kita tangkap begitu cepat dan kita merespon dan kita memikirkan akan hal itu, bahwa benar-benar pesan yang menghidupkan mempelai wanita di akhir zaman. Itulah bukti bahwa